Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, 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 luar 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 biasa. biasa. Ya, semoga kalian selalu diberi kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Adakah yang masih belum masuk di kelas online kita hari ini? Sudah semua, Sudah Sudah Pak. masuk semua semua. ya? Sudah semua, Kalau sudah Pak. semua, lebih jelasnya Bapak absensi dulu satu-satu ya. Nanti yang Bapak panggil bisa bilang hadir. Ya. Untuk yang pertama Mbak Ainun, Hadir, Bapak. Mbak Tri, Hadir, Pak. dan yang terakhir Mbak Rizka. Hadir, Bapak. Alhamdulillah hari ini murid-murid Bapak semua kelas 6 sudah lengkap, sudah hadir semua di kelas online. Anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang berani memimpin teman-temannya untuk berdoa? Siapa? Sebelum Bapak Saya, tunjuk. Pak. Ya, silakan Saya. Mbak Fitria dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, teman-teman dan Pak Guru, mari sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sesuai agama kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Fitria sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya, kalian atur dulu tempat duduk kalian. Meskipun pembelajaran daring ini kalian atur dulu tempat duduknya. Kalian duduk sempurna, tidak miring ke kiri ke kanan karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua ikut bernyanyi ya, mic-nya dihidupkan ya. Ada yang berani memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya siapa? Saya ya Pak, dirijennya saya. Iya, Marlina silakan. Sudah kelihatan ya di layar? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Ayo Sudah, Pak. Marlina, di hitungan keempat dimulai. 1, 2, 3. Seribu bangsa dan Ya, terima kasih Mbak Marlina sudah memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian semua sudah bernyanyi dengan lantang dan penuh semangat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, sekarang coba amati gambar yang ada di slide PowerPoint. Amati kedua gambar tersebut dan bandingkanlah. Ada yang tahu persamaan gambar A dan gambar B? Yang tahu angkat tangan atau pakai hand raise ya.
Iya, Iklilatul, Mbak Iklilatul. Ada yang tahu persamaan gambar A dan gambar B? Sama-sama belajar, Pak. Iya, tepat sekali Mbak Iklilatul. Gambar A dan gambar B adalah gambar anak sama-sama belajar. Menurut kalian, apa perbedaan antara gambar A dan gambar B? Ada yang tahu? Iya, Mbak Ainun, silakan. Gambar A menggunakan lampu, kalau gambar B pakai lilin, Pak. Iya, benar sekali Mbak Ainun. Gambar A, siswa belajar menggunakan lampu, dan gambar B, siswa belajar menggunakan lilin. Sekarang, menurut kalian, manakah yang lebih nyaman, belajar menggunakan lampu atau belajar menggunakan lilin? Siapa yang bisa menjawab? Bisa, acungkan tangannya. Iya, Mbak Novlita. Menggunakan lampu, Pak. Iya, Lebih tepat terang. sekali. Menggunakan lampu itu belajarnya lebih nyaman karena lebih terang. Nah, kira-kira apakah keberadaan listrik bermanfaat bagi kalian di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Apakah keberadaan listrik bermanfaat bagi kalian di kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Listrik apakah bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari? Iya, Mbak Merlina, silakan. Bermanfaat, Pak. Karena ada listrik, Pak. Tadi malam saya udah siap buat PR. Iya, bagus sekali Mbak Marlina. Salah satu manfaat adanya listrik adalah kita belajar bisa diterangi lampu. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Tentang lampu ya, Pak ya. Tentang Lampu. Salah Listrik apa ya? satunya benar Mbak. Cahaya, Marlina. Pak. Iya, Mbak Inul. Cahaya. Cahaya, ada lagi. Listrik, Pak. Listrik ya, Pak ya. Listrik. Iya. Tentang penemu lampu. Penemu lampu. Lagi. Iya, jawaban kalian tepat semua ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang ketiga. Materi pembelajaran hari ini yang pertama, kita akan belajar teks eksplanasi, yang kedua, kita akan belajar hak dan kewajiban, dan yang ketiga, kita akan melakukan pengamatan rangkaian listrik sederhana. Indikator pencapaian kompetisi yang pertama, menemukan informasi penting dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah. Kedua, membuat pertanyaan dari teks eksplanasi ilmiah. Ketiga, membuat peta pikiran dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah menggunakan kosakata baku. 4. Menyusun ringkasan informasi penting dari teks penjelasan ilmiah menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 5. Menemukan contoh hak terkait pemanfaatan lampu dan listrik. 6. Menemukan contoh kewajiban terkait pemanfaatan lampu dan listrik. 7. Membuat tabel hak dan kewajiban terkait pemanfaatan lampu dan listrik. 8. Mempresentasikan tabel hak dan kewajiban terkait pemanfaatan lampu dan listrik. Selanjutnya, menemukan komponen-komponen listrik dalam senter. 10. Menganalisis fungsi komponen-komponen listrik dalam senter. 11. Kita akan menguji rangkaian listrik sederhana dari senter. Dan yang terakhir, indikatornya menyajikan hasil pengamatan rangkaian listrik sederhana dari senter. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui membaca teks, kalian dapat menemukan informasi penting, kemudian kalian dapat membuat pertanyaan, kemudian dapat membuat peta pikiran dari teks penjelasan, dan dapat menyusun ringkasan dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah. Tujuan yang kelima, dengan mengamati gambar, kalian diharapkan dapat menemukan 3 contoh hak dan 3 contoh kewajiban terkait pemanfaatan lampu dan listrik. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, kalian diharapkan dapat membuat tabel hak dan kewajiban terkait pemanfaatan lampu dan listrik. Tujuan yang ke-8, melalui video pembelajaran tentang komponen listrik dalam senter, kalian diharapkan dapat menemukan 5 komponen listrik dalam senter dan fungsinya itu. Kemudian kalian nanti melalui percobaan rangkaian listrik sederhana, kalian dapat menyajikan hasil pengamatan rangkaian listrik sederhana dari senter, dan kalian diharapkan dapat mempresentasikan tabel hak dan kewajiban terkait pemanfaatan lampu dan listrik dalam senter. Nah,
Agar kalian lebih semangat lagi belajarnya, ayo kita tepuk semangat bersama-sama. Masih ingat contoh tepuk semangat yang Bapak ajarkan? Bapak beri contoh dulu ya. Tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Ha. Bisa diikuti semua? Coba mic-nya dihidupkan. Bisa, Pak. Jelas Bisa, ya. Pak. Bisa jelas Bisa. ya. Tepuk semangat. Hu Hu. ha ha. Ah, Tepuk semangat untuk kalian semua. Terima kasih, kalian sudah semangat sekali. Bapak harap sampai pembelajaran selesai nanti kalian tetap semangat seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke materi inti. Coba kalian lihat di slide PowerPoint atau di Meet kalian. Di situ ada bacaan. Bacalah teks berikut ini dengan seksama. Di situ ada bacaan. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membaca teks tersebut? Sudah? Saya Pak, saya baca. Bisa. Iya. Silakan Mbak Fitria dibaca paragraf 1. Tokoh penemu arus listrik. Di antara nama-nama peneliti terbaik di bidang kelistrikan seperti Ampere, Oster, William Gilbert atau Charles de Coulomb, ada satu nama yang berjasa dan perintis dalam penelitian mengenai magnet dan listrik. Namanya adalah Michael Faraday, seorang ilmuwan kelahiran Inggris pada tanggal 22 September 1791 di Newington Booth, Inggris. Nah, selanjutnya siapa yang berani membacakan teks selain Mbak Fitria? Ada yang berani melanjutkan paragraf 2? Coba Mbak Lis dibaca paragraf 2. Ya Pak, Faraday mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk elektromagnet dan elektrokimia. Berkat penelitiannya, listrik menjadi teknologi yang sangat berguna bagi kehidupan. Oleh karena itu, ia mendapat julukan sebagai Bapak Listrik. Iya, terima kasih Mbak Ya, Lis. Pak. Untuk selanjutnya, silakan Mbak Marlina dibaca paragraf 3. Siapa? Pada tahun 1821, Faraday melakukan penelitian dengan membuat sebuah alat yang disebut homopolar ya Pak ya? Iya, homopolar motor. Homopolar motor. Alat ini dapat menghasilkan rotasi elektromagnetik, yaitu gerakan melingkar terus-menerus yang ditimbulkan oleh gaya magnet. Dari percobaan itu, ia menemukan sebuah motor listrik pertama di dunia yang menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya. Penemuan ini yang menjadi dasar dari teknologi elektromagnet saat ini. Iya, terima kasih Mbak Marlina. Selanjutnya, paragraf 4. Silakan Mbak Iklilatul dibaca. Ya Bapak, Faraday melakukan percobaan baru dengan menggunakan dua kumparan kawat. Dari percobaan ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa perubahan pada medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. Hasil percobaan tersebut dikenal dengan hukum Faraday. Iya, terima kasih Mbak Iklilatul. Selanjutnya, paragraf yang terakhir. Silakan Rizka dibaca paragraf kelima. Kecemerlangan Faraday dalam membuat penemuan-penemuan besar tidak lepas dari sosok bernama Humphrey Davy yang membimbing Misael di laboratoriumnya. Di bawah bimbingan Davy, Misael Faraday banyak membuat penemuan baru yang berguna bagi manusia di bidang kelistrikan. Iya, terima kasih Mbak Rizka. Nah, anak-anak, dari teks bacaan yang telah kalian baca tadi, ada yang tahu isinya tentang apa? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Isinya teks ini tentang apa tadi? Yang diceritakan siapa? Ampere ya Pak ya? Nah, ayo tunjuk tangan dulu, Marlina. Ya, ditunjuk tangan Oh dulu maaf baru Pak. ditunjuk. Ya, siapa? Iya, Mbak Fitria.
Tahu isinya tentang apa? Mic-nya dihidupkan Mbak Fitria. Seorang penemu arus listrik yang bernama Michael Faraday. Iya, tepat sekali. Jawaban dari Mbak Fitria. Tepuk tangan untuk Mbak Fitria. Ini isinya tentang tokoh penemu arus listrik yaitu Michael Faraday. Dari teks tadi yang telah kalian baca itu terdiri dari berapa paragraf? Ada yang tahu terdiri dari berapa paragraf tadi? Coba tunjuk tangan. Iya Mbak Iklilatul, ada berapa paragraf tadi? Ada 5 paragraf ya Pak? Iya, betul sekali Mbak Iklilatul. Dari teks itu, bacaan itu terdiri dari 5 paragraf. Tugas kalian adalah buatlah masing-masing paragraf satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan pada masing-masing paragraf. Nanti buat pertanyaannya itu jawabannya harus ada di tiap-tiap paragraf ya. Coba kalian baca dulu, kalau kurang jelas kalian bisa buka bukunya bacaan tentang tokoh penemu arus listrik di halaman 7 ya. Di buku paket kalian. Kalau kurang jelas, coba Bapak kasih waktu 5 menit. Kalian buat pertanyaan dari 5 paragraf tersebut. Bisa ya? Sudah selesai semua kan ya? Udah, Pak. Kalau sudah selesai, coba kalian lihat lagi di Meet kalian. Di situ ada pertanyaan dan ada paragrafnya. Yang warna kuning ini pertanyaan dan warna hijau ini paragrafnya. Coba kalian pasangkan pertanyaan itu ada di paragraf berapa. Coba ada yang bisa? Ada yang berani menyampaikan? Pertanyaan yang pertama apa? Ini kan sudah 6 kata tanya. 5W1H apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini sudah ada di dalam teks tersebut. Kira-kira untuk pertanyaan apa itu ada di paragraf berapa? Ada yang bisa? Coba. Iya, Mbak Iklilatul. Coba dibaca. Tadi saya lihat yang apa nama alat yang ditemukan Michael Faraday itu adanya di paragraf 3 Pak. Ada di paragraf 3. Coba 3 kita Pak. lihat apakah jawaban Mbak Iklilatur benar atau salah. Lihat dulu. Apa nama alat yang ditemukan Michael Faraday? Itu paragraf berapa? Coba dilihat. Iya, betul sekali Mbak Iklilatur. Tepuk tangan tuh Mbak Iklilatur. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, kapan Michael Faraday lahir? Siapa yang bisa? Mbak Fitria dulu. gitu. Kapan Michael Faraday lahir? Mbak Fitria silakan. Ya, karena saya yang baca tadi Pak, jadi saya tahu. Iya, coba. Jadi beradanya di paragraf 1. Beradanya di paragraf 1. Satu. Coba kita lihat. Kapan Michael Faraday lahir? Iya, tepat sekali untuk Mbak Fitria. Tepuk tangan untuk Mbak Fitria. Selanjutnya untuk pertanyaan di mana Michael Faraday dilahirkan? Coba Mbak Rizka, di mana Michael Faraday lahir? Itu ada di paragraf berapa? Paragraf 1 ya, Pak. Dicoba dulu ya. Di mana Michael Faraday dilahirkan? Itu ada di paragraf. Coba dilihat. Iya, benar Mbak Rizka. Tepuk tangan untuk Mbak Rizka. Sekarang untuk pertanyaan yang keempat. Siapa nama pembimbing Michael Faraday? Ada yang tahu? Coba yang lain. Iya, silakan Mbak Marina. Tidak apa-apa. Yang Saya penting berani. takut, Pak. Nanti Bapak mengerti kawan-kawan ejek, Pak. Enggak, coba dah. Coba dulu. Harus berani Kal- dulu. Kalau saya, Pak, kan kayaknya di paragraf 2 ya, Pak ya? Coba dulu ya. Kamu bilangnya Ya, Pak. paragraf 2. Siapa nama pembimbing Michael Faraday? Apakah ada di paragraf 2? Yang benar adalah paragraf 5. Ya kan, Pak? Tengok Pak Rizka ngejek tuh, Pak. Rizka Ainun, Pak. Yang penting kamu sudah berani menjawab, sudah bagus ya. Untuk selanjutnya, mengapa Michael Faraday mendapat julukan Bapak Listrik? Tadi Mbak Lis mau menjawab sepertinya, Mbak Lis. Ya, Pak. Iya, untuk pertanyaan mengapa? Mengapa Michael Faraday mendapat julukan Bapak Listrik? Iya, ada Itu di paragraf 2, Pak. Ada di paragraf 2. Coba dilihat. 2. Iya, benar sekali Mbak Lis. Tepuk tangan untuk Mbak Lis. Dan yang terakhir,
Kira-kira siapa Saya, yang Pak. berani? Iya, Mbak Ainun silakan. Saya, Pak, paragraf 4. Paragraf 4, Pak. Iya, coba. Ainun berani Bagaimana? karena cuma tinggal satu kan? Ini kan belum tentu benar apa Ya, ya salah ya. dong. Ini ada dua soalnya ya. Bagaimana bunyi hukum Faraday? Itu ada di paragraf. Coba dilihat semua. Paragraf 4. Tepuk tangan untuk Mbak Ainun. Nah, anak-anak kalian ternyata sudah bisa membuat pertanyaan dari masing-masing paragraf. Selanjutnya, ada yang tahu bacaan ini, tokoh penemu arus listrik ini termasuk dalam teks apa? Ada yang tahu? Kan minggu lalu sudah Bapak jelaskan tentang teks macam-macamnya. Kalau bacaan tokoh penemu arus listrik ini termasuk dalam teks apa? Ada yang tahu? Narasi ya Pak ya? Angkat tangan dulu Marlina ya. Saya lupa Pak. Coba Mbak Ainun, termasuk teks apa ini? Yang tadi sama di materinya, Pak, teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Tepat sekali Mbak Ainun. Itu termasuk dalam teks eksplanasi. Tepuk tangan untuk Mbak Ainun. Ada yang masih ingat apa pengertian dari teks eksplanasi? Masih ingat? Iya Mbak Rizka, silakan. Coba jawab ya Pak ya. Ya, coba. Teks yang berupa informasi ya Pak ya. Teks yang berupa Masih. informasi. Coba. Ada yang lain mungkin? Ada yang tahu apa? Masih ingat apa pengertian dari teks eksplanasi? Sudah lupa ya? Coba perhatikan di layar. Teks eksplanasi adalah, kemarin kan minggu lalu sudah dijelaskan, teks yang berisi penjelasan atau uraian mengenai suatu hal yang bersifat keilmuan, di mana ciri-cirinya: 1. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum atau pembuka, deretan penjelas atau isi, dan interpretasi atau kesimpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau bersifat sebenarnya, tidak bohongan berarti ya. Dan yang ketiga, fakta yang terkandung bersifat keilmuan, misalnya sains. Jadi fakta yang ada dalam informasi dalam teks itu bersifat keilmuan, bisa diteliti ya. Selanjutnya kalian lihat. Coba kalian amati gambar yang ada di slide PowerPoint. Ada yang tahu itu gambar apa? Coba angkat tangan dulu. Ada yang tahu? Iya Mbak Marina. Edo Bu. Pak Edo sedang baca buku Pak. Gambar apa? Edo? Sedang membaca buku. Iya benar sekali Mbak Marina. Ini yang rambutnya keriting itu pasti di buku tematik namanya Edo. Edo sedang apa? Sedang membaca buku atau sedang mengerjakan PR ya. PR-nya ini membaca buku. Selain Edo membaca buku atau mengerjakan PR ini, di situ apakah ada peralatan elektronik di kamarnya Edo? Ada yang tahu bisa menyebutkan alat-alat elektronik yang ada di kamarnya Edo? Iya Mbak Ainun, silakan. Ada, Pak, ada lampu. Ada lampu Belajar terus. sama lampu di atas. Lampu belajar sama lampu di atas. Ada apa lagi alat elektroniknya? Kipas angin. Kipas angin terus. Itu radio. Ada radio. Benar sekali Mbak Ainun. Di situ nih dari gambar yang telah kalian amati itu ada Edo sedang membaca buku atau mengerjakan PR, dan juga ada alat-alat elektronik. Dari gambar ini Edo mengerjakan PR atau membaca buku itu termasuk hak atau kewajiban. Ada yang bisa menjelaskan? Edo membaca buku atau mengerjakan PR itu termasuk hak atau kewajiban? Kan kalian Pak, sudah... kewajiban itu yang harus kita lakukan kan Pak? Iya, berarti Edo ini masuk hak apa kewajiban Mbak Marlina? Berarti hak ya Pak ya? Berarti kewajiban Pak, maaf salah. Berarti Kewajiban. Tepat sekali Mbak Marlina. Kalau Edo belajar sama membaca buku itu termasuk kewajiban. Kalau Edo menggunakan kipas angin, lampu, sama radio, ini termasuk hak apa kewajiban? Hak. Termasuk hak. Hak. Hak Edo menggunakan kipas angin, radio, sama lampu. Masih
ada yang ingat apa perbedaan antara hak dan kewajiban? Tadi sudah disinggung sama Mbak Marlina. Ada yang tahu? Iya, Jangan Saya, Fitria terus. Mbak. Tadi Novita bisik-bisik. Iya, Mbak. Ayo angkat tangan Novita. Coba Mbak Novlita. Bisa? ya, Apa perbedaan antara hak dan kewajiban? Coba Mbak Novlita dijawab. Apa? Masih ingat kan apa perbedaan antara hak dan kewajiban? Agak-agak lupa sedikit, Pak. Kalau salah sedikit jangan marah ya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Coba di Kalau hak itu apa ya? Sesuatu yang apa ya? Marlina, apa dong Marlina? Tadi sudah disinggung sama Mbak Marlina sedikit. Coba ada yang tahu apa perbedaan antara hak Novlita, dan kewajiban? tadi kewajiban tadi yang kita lakukan, Novlita. Iya. Kalau hak tadi contohnya tadi kipas angin ya Pak ya? Hak tadi contohnya apa? Ya, kipas angin. Berarti hak kita itu kita dapat angin ya Pak ya? Kok bisa dapat angin? Iya, dapat angin salah satunya seperti itu. Mungkin ada Kalau yang cuma bisa. dapat angin nggak perlu kipas angin, Marlina. Ya, coba. Mungkin ada yang lain? Ada yang tahu perbedaan antara hak dan kewajiban? Masih ingat tadi Mbak Rizka sepertinya ya, Mbak Rizka? Coba bisa? Kalau hak itu sesuatu yang kita terima. Kalau kewajiban itu sesuatu yang kita laksanakan. Iya, Mbak Rizka, benar sekali jawabannya dari Mbak Rizka. Tepuk tangan untuk Mbak Rizka, masih ingat pelajaran minggu lalu. Hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang bisa kita miliki. Contohnya dari gambar tadi, mendapatkan dan menggunakan energi listrik. Hak itu harus kita miliki. Kita berhak menggunakan kipas angin, berhak menggunakan radio, berhak menggunakan lampu dari gambar yang tadi. Sedangkan kewajibannya adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya tadi Edo, kalau ada PR disuruh belajar atau dikerjakan. Kita lanjut ya. Nah, di sini Pak Guru ada video. Coba kalian amati video berikut ini. Coba diamati semua, perhatikan. Assalamualaikum. Nah, sekarang tugas kamu kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Terima kasih. Nah, jadi amati kan videonya tadi ya? Tadi dalam video isinya menceritakan tentang apa tadi? Ada yang tahu? Tentang center Pak. Kan, lupa lagi angkat tangan dulu ya Mbak Marlina ya. Iya maaf. Coba Mbak Novlita, silakan. Apa isi dari video tadi? Video tadi isinya menceritakan tentang komponen di dalam senter, Pak. Iya, benar sekali Mbak Novlita. Video tadi isinya menceritakan tentang komponen-komponen pada senter. Ada yang bisa menyebutkan komponen-komponen pada senter itu ada berapa? Coba Mbak Dini. Bisa menyebutkan dari video itu komponen-komponen senter ada berapa tadi? Ada baterai, Ada baterai, terus ada saklar, ada saklar, 2, ketiga. ada bola lampu, Ada bola lampu, apa lagi? 2 lagi. ada kabel. Kok kabel? Ada kabel tadi? Nggak mengamati Mbak Dini tadi berarti ya. Ada yang lain ada yang tahu selain ada baterai, saklar, ada bola lampu? Iya Mbak Iklilatul. Ada apa lagi? 2 lagi yang belum disebutkan Mbak Dini? Ada lensa, Pak. Ada? Fitting lampu ada. Ada fitting lampu. Apakah Ada ya, Pak, ya? Ada, kurang tepat. Masih ada yang lain 2 yang belum? Ada saklar, ada lampu, ada baterai. Apa Mbak Marlina? 2 lagi Mbak Marlina. Ini sepertinya ini pasti tahu ini ya. Coba Mbak Marlina. Tor. Apa tadi ya Pak? Ya kayaknya konduktor. Oh, reflektor Pak. Iya, Reflektor. reflektor. Ada reflektor sudah disebutkan, bola lampu. Ada saklar, ada baterai. Satu lagi apa? Yang menghubungkan 4 komponen ini. Satu lagi apa namanya? Ada yang belum tahu? Satu lagi.
Namanya adalah gam penghantar. Gam penghantar ini yang menghubungkan antara baterai, lampu, sama saklar. Ya, sudah bisa dipahami? Ya. Selanjutnya, ini adalah KPD pembelajaran kita hari ini. LKPD ini sudah Bapak kirim di WA grup ya. Nanti kalian kerjakan LKPD ini secara berkelompok di lembaran kertas. Jawaban kalian nanti kalian foto dan kirimkan ke WA grup. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok, masing-masing kelompok 3-4 orang. Untuk kelompoknya sudah Bapak tentukan dan bisa kalian lihat di WA grup kalian ya. Nanti kalian di dalam LKPD diminta membaca teks eksplanasi tentang tokoh penemu arus listrik, kemudian diminta membuat satu kalimat pertanyaan dari masing-masing paragraf. Selanjutnya diminta membuat peta pikiran berdasarkan teks eksplanasi, kemudian membuat ringkasan dari teks eksplanasi tersebut. Setelah itu kalian diminta mengamati gambar dan membuat tabel hak dan kewajiban terkait pemanfaatan lampu dan listrik. Setelah itu kalian diminta melakukan percobaan mengenai komponen listrik sederhana dari senter. Lakukanlah percobaan sesuai langkah kegiatan. Terakhir tulislah hasil percobaan di lembar LKPD. Dan yang terakhir nanti setelah kalian diskusi nanti presentasikan hasil kerja kelompok kalian melalui Meet ini ya. Setelah ini Bapak tutup dulu Meet-nya ya. Nanti kita bergabung lagi di Meet ini. Kalian kerjakan dulu LKPD-nya. Setelah itu kalian foto dan kirimkan hasil kerja kelompok ke Pak Guru. Dan jangan lupa kalian videokan kegiatan kalian saat mengerjakan LKPD ini ya. Seperti itu ya anak-anak. Sudah bisa dipahami? Sudah ya? Sekarang kita keluar dari Meet dulu. Ya, semua sudah kembali bergabung di Meet ini. Sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian secara bergiliran dari kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 ini kelompoknya Mbak Dini. Silakan Mbak Dini mewakili kelompok 1. Iya, Pak. Tadi jawabannya udah saya kasih ke Marlina, Pak. Ini sudah Mbak Dini sudah ditampilkan sama Bapak, kan sudah dikirim di grup. Ini kan sudah jawabannya. Membuat kalimatnya bisa dibaca Mbak Dini. Iya, Pak. Assalamualaikum teman-teman. Izinkan saya mempresentasikan saya dari kelompok 1. Paragraf pertama, di mana Michael Faraday dilahirkan. Paragraf kedua, apa julukan yang didapat Michael Faraday? Paragraf 3, apa nama alat yang ditemukan Michael Faraday? Paragraf 4, bagaimana bunyi hukum Faraday? Paragraf 5, siapa nama pembimbing Michael Faraday? Membuat peta pikiran Michael Faraday, biografinya, lahir di Inggris 22 September 1791, mendapat julukan Bapak Listrik. Penemuan, menemukan alat hemopolar, motor, menemukan hukum Faraday. Penelitian, berjasa, dan penelitian mengenai magnet dan listrik. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Dini sudah berani mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan. Dari presentasi kelompok 1 ada masukan dari kelompok 2 dari kelompoknya Mbak Marlina dan dari kelompok 3 dari kelompoknya Mbak Rizka. Iya, tadi kelompoknya Mbak Dini sudah bagus, Bapak. Peta pikirannya sudah bagus, sudah mewakili semua. Kemudian untuk kata kalimat tanyanya juga sudah ada pada paragraf semua, Bapak. Jadi sudah betul, Bapak. Sudah sama dengan kelompok kami jawabannya. Iya, terima kasih Mbak Rizka atas masukannya untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya, kelompok 2 diwakili oleh Mbak Marlina. Silakan mempresentasikan hasilnya. Silakan Mbak Marlina. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami buat tadi.
yaitu membuat tabel hak dan kewajiban pemanfaatan lampu dan listrik. Hak yang pertama yaitu mendapatkan penerangan. Hak yang kedua, menggunakan listrik dan lampu untuk kebutuhan sehari-hari. Hak yang ketiga, mendapatkan pelayanan listrik yang baik. Kewajiban, setelah kami diskusi, kewajibannya menurut kami adalah membayar tagihan listrik tepat waktu, kemudian menghemat energi listrik, kemudian menjaga keamanan instalasi listrik di rumah. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih untuk Mbak Marlina sudah mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk Mbak Marlina. Bagaimana kelompok 1 yang diwakili oleh Mbak Lila dan kelompok 3 yang diwakili oleh Mbak Tri? Menurut saya itu sudah benar ya Pak ya. Sudah sama dengan kelompok saya Pak. Sudah bagus Pak, sudah pinter, ada warna-warnanya. Punya saya gak ada warnanya Pak. Mbak Tri? Makasih Pak. Iya, Mbak Iklilatul. Mbak Tri mungkin ada masukan untuk kelompok 2? Sama-sama Lila Pak, bagus, menarik tabelnya, terus haknya sepertinya sudah betul semua itu Pak sama kewajibannya menyebutkannya. Iya, terima kasih Mbak Tri atas masukannya ya sama Mbak Lila. Selanjutnya ke kelompok 3. Coba diwakili oleh Mbak Rizka. Silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Hasil pengamatan komponen senter. Yang pertama komponen baterai. Fungsinya sumber daya untuk menyalakan senter. Yang nomor 2 sakelar. Fungsinya menghidupkan atau mematikan arus senter. Yang nomor 3 reflektor. Fungsinya mengarahkan cahaya lampu. Yang nomor 4 lampu. Fungsinya sumber energi cahaya. Dan yang terakhir nomor 5 gam penghantar. Fungsinya konektor yang menghubungkan komponen senter. Jenis rangkaian listrik, senter termasuk rangkaian seri karena jika satu komponen pada senter rusak, mempengaruhi komponen lainnya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizka sudah mewakili kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya coba untuk tanggapannya atau masukannya dari kelompok 1 yang diwakili oleh Mbak Ainun dan kelompok 2 yang diwakili oleh Mbak Novlita. Silakan menanggapi hasil kerja kelompok 3. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini presentasinya sudah bagus, sudah menyebutkan 5 komponen dalam baterainya Bapak, sudah sesuai dengan arahan yang Bapak tunjukkan. Iya, Mbak Ainun, terima kasih atas masukannya. Mbak Novlita mungkin ada masukan untuk kelompok 3? Iya Bapak, untuk presentasi dari kelompok 3 berdasarkan hasil pengamatan mereka sudah baik ini Bapak, komponennya, terus fungsinya juga sudah baik. Kalau tabelnya sudah baik juga Bapak. Oh iya, Mbak Novlita nih, Mbak ini ketua kelompoknya nih, Mbak Marlina, kelompok 2. Apa yang mau diberikan masukan untuk kelompok 3? Silakan. Ini bukan masukan Pak, tapi di sakelar kan Pak, di kelompok 3 ditulisnya kan menghidupkan atau mematikan arus senter. Kami nggak ada bacaan arusnya Pak, boleh Pak? Boleh, kan sama fungsinya. Menghidupkan atau mematikan senter gitu ya Pak? Senter, iya sama aja Mbak Marlina ya. Sudah Iya, ya, Pak. sudah bisa dipahami ya. Tadi masukan untuk kelompok 3, kelompoknya Mbak Rizka dari Mbak Ainun sama Mbak Novlita, yaitu fungsi dari tiap komponen sudah benar dan rangkaian listriknya termasuk seri, jadi sudah tepat. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa mengerjakan LKPD secara kelompok. Tugas-tugasnya sudah dikerjakan dengan baik. Dari materi pembelajaran hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan?
Sudah Pak. jelas, Bapak. Saya mau jelas, tanya, Bapak. Pak. Iya, silakan Mbak. Siapa tadi? Mbak Iklilatul ya? Apa Mbak Iklilatul? Iya, Pak. Itu kan tadi yang kelompok 1 tidak ada pertanyaan kapan, Pak. Kalau pertanyaan kapan itu dipakainya pas apa ya, Pak ya? Oh iya Mbak Iklilatul, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini di kelompok 1 tadi belum muncul pertanyaan kapan. Pertanyaan kapan dipakai bagaimana seperti itu ya? Pertanyaan kapan itu pertanyaan yang dipakai yang berhubungan dengan waktu. Misalnya, kapan kalau dalam bacaan toko penemuan tadi bisa ditanyakan buat pertanyaannya kapan Michael Faraday dilahirkan. Itu ya. Itu contohnya waktunya kapan itu ya. Bisa dimengerti Mbak Iklilatul? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Mbak Iklilatul. Nah, anak-anak, karena kalian sudah mengerti semua tentang materi yang kita pelajari, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, Mbak Rizka? Penemu listrik, Bapak. Penemu listrik itu tadi dalam bentuk teks apa tadi? Teks eksplanasi. Eksplanasi. Kemudian yang kedua tadi kita belajar apa? Mengamati gambar. Itu apa, Mbak Marlina? Komponen listrik, Pak. Sebelum mengamati, ya ini Komponen senter, Pak. komponen Maaf. center. Kita belajar teks eksplanasi, sudah komponen center. Ada lagi satu tadi sebelum komponen center kita belajar apa, Mbak Iklilatul? Hak dan kewajiban, Pak. Hak dan kewajiban tentang pemanfaatan listrik dan lampu. Iya, kalian sudah bisa menyimpulkan semua. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama, teks eksplanasi adalah kalimat berisi penjelasan suatu hal berdasarkan fakta, di mana teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kemudian, hak adalah, ini kesimpulannya kita hari ini, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Kemudian katanya Mbak Parlina tadi, kesimpulannya, komponen senter terdiri dari baterai, lampu, saklar, reflektor, dan gam penghantar. Itu untuk kesimpulan hari ini. Selanjutnya, coba untuk memahami pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, coba kalian kerjakan soal evaluasi yang linknya sudah Bapak bagikan di grup WA masing-masing. Kalian kerjakan dengan teliti, pilih nama kalian sesuai, kemudian kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 35 menit. Dari pembelajaran awal tadi sampai akhir, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tadi hari ini kalian sudah melakukan apa saja tadi? Yang pertama, teks eksplanasi tadi diapakan? Ada yang tahu tadi eksplanasi diapakan? Dibaca, Pak. Dibaca, membaca teks eksplanasi. Kemudian nanti ngapain kegiatan kita selain membaca teks eksplanasi, apalagi? Membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan, apalagi? Diskusi, Diskusi. Ada lagi, apalagi? Melakukan Percobaan. Tadi kalian sudah membaca teks eksplanasi, melakukan diskusi, dan melakukan percobaan. Dari kegiatan tadi, apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Yang mana? Apa membaca, apa berdiskusi, apa membuat percobaan? Apa yang kalian sukai? Yuk, siapa yang bisa menjelaskan? Angkat tangannya. Berdiskusi, Pak. Iya, Mbak Tri. Apa, Mbak Tri? Berdiskusi. Berdiskusi yang disukai Mbak Tri. Yang lain, yang sukai apa? Mbak Marlina? Saya suka percobaan, Pak. Jadi dengan percobaan tadi saya tahu, Pak, apa-apa aja yang dalam senter. Iya, Mbak Marlina suka waktu percobaan karena bisa tahu apa saja yang terdapat dalam senter. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham semua? Paham, Pak. Sudah paham semua Paham, ya? Pak. Pesan untuk pembelajaran hari ini, kan kita tadi sudah membuat hak dan kewajiban kita dalam pemanfaatan arus listrik. Karena kita mempunyai hak untuk menggunakan listrik, maka kewajibannya kita yaitu harus menghemat energi listrik.
Anak-anak, meskipun sekarang pandemi COVID sudah mereda, tapi lebih baiknya kita tetap jaga jarak dan menggunakan masker dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, ada yang berani memimpin teman-temannya untuk berdoa? Mbak Ainun, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bapak. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Ainun sudah memimpin Iya, teman-temannya Pak. untuk berdoa. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi besok di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya wabarakatuh. Pak. Sama-sama Mbak Marlina. Pertama terima kasih buat Pak ya sudah menampilkan peer teaching begitu bagus ya. Sungguh pun memang kesempurnaan belum ya gitu ya. Nah, kita harus akui. Ya. Tapi pada dasarnya untuk semua yang ditampilkan itu sudah bagus sekali. Nah, yang perlu saya mau ingatkan memang dalam pembelajaran tadi Pak Farur masih ada ungkapan Mbak ya, Mbak Ikli Batul. Nah, saya sempat kopi tadi ya. Enggak. Ada Mbak Clara. Mohon maaf Bapak. Kalau saya ya biasanya kalau laki saya panggil Mas. Mas ini, Mas gitu memang kalau murid, kalau perempuan Mbak, Mbak gitu, Pak. Oh begitu ya. Jadi dimungkinkan ya dan Mas ya untuk pembelajarannya. Iya. Jadi kebiasaan lah di daerah itu. Iya. Ya oke lah kalau gitu. Tapi memang sebaiknya mungkin kita panggil ya. Iya. Nama dari anak dan seterusnya ya. Iya. Gitu. Sedikit yang Pak saya mau tegas kepada Pak Farul. Masih ada ungkapan-ungkapan di situ pembelajaran tadi ada pakai kata kira-kira ya. Kira-kira sebagai contoh. Kira-kira apa? Apakah listrik bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Kan? Baru ada lagi yang terakhir saya sempat dengar. Kira-kira apa yang sudah dipelajari tadi? Nah, sebaiknya kita hilangkan kata kira-kira. Sebab semua yang Bapak tanya itu sudah pasti jawaban mereka. Ya, sebagai contoh, yang terakhir, kira-kira apa yang sudah dipelajari tadi? Apakah tidak mau bisa kita gunakan? Apa yang anak-anak atau ya anak-anak pelajari tadi? Gitu ya? Jadi mereka akan memberi jawaban pasti. Sementara kalau kira-kira kan mengapa? Sama juga dengan pertanyaan pertama awal. Apakah listrik bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban pasti ya bermanfaat. Ya. Jadi sebaiknya kata-kata kira-kira itu dihilangkan ya. Sebab pembelajaran itu pada dasarnya pasti, ya kan? Pasti. Ya. Kita kan tidak memberikan kepada anak-anak hasilnya dikira-kira saja, tetapi pasti ya. Tapi kan cuma itu. Tapi pada dasarnya Pak Farul, saya salut ya. Saya salut ya dengan alur pembelajaran yang Bapak sudah sampaikan tadi lewat peer teaching ini sudah bagus. Dan waktu saya lihat, saya sempat catat waktu. Ini hampir 1 jam ya. Ini hampir 1 jam ya. Berarti memang mempersiapkan yang baru memang mau memberi yang terbaik sehingga tanpa memikirkan waktu yang disiapkan ini lebih malah ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih Bapak Ari. Untuk yang terakhir, Bapak dosen, saya persilakan. Oke, terima kasih ya. Memang apa yang disampaikan oleh Guru Pawang tadi, masalah kata Mbak atau Mas itu memang kalau di Jawa bisa saja disebut Mbak atau Mas, karena kalau di Manado itu biasanya bisa dipanggil Mbak atau Mas itu kalau orangnya sudah dewasa. Sudah dewasa. Kalau masih anak-anak tidak di sini, kalau di Manado tidak bisa dipanggil Mbak atau Mas ya. Tapi kan itu tergantung dari karena situasi dan kondisi. Kalau saya di Jawa memang
panggilannya bisa dipanggil Mbak atau Mas, ya tidak apalah seperti itu. Akan tetapi memang perbedaan daerah itu pasti kita memiliki perbedaan masalah panggilan seperti itu, ya kan? Jadi ya nanti kalau seandainya mengajar di Jawa ya enggak apa-apa, tapi kalau Bapak tahu bisa diberikan kesempatan menyampaikan mengajar di luar Jawa, pasti itu tidak bisa seperti itu ya. Oke. Berikut, memang di awal-awal Pak Srul masih sempat menyebut kata ibu, memang itu di awal pertemuan ya. Itu biasa, setiap yang presentasi di awalnya biasanya masih menyebut kata ibu atau bapak. Tapi setelah itu cuman sekitar sekali atau 2 kali, sesudah itu sudah tidak lagi atau hilang, karena memang karena kita berhadapan sama-sama guru ini kadang membuat kita terkecoh mau panggil peserta didik yang di hadapan kita sudah terbiasa dengan panggil ibu atau bapak, kan seperti itu. Nah, tapi itu tinggal karena mungkin berhadapan dengan sama-sama teman guru. Kalau pada siswa nanti PPL pasti itu tidak lagi terjadi. Berikut ada tadi pada saat Pak Farul Rosi menunjukkan tentang 2 gambar itu kan ada gambar yang belajar dengan menggunakan cahaya listrik sama itu ya, cahaya lilin ke apa cahaya botol itu kan, lampu botol itu kan tidak jelas karena itu dari jauh hanya dilihat saja cahayanya. Jadi tadi ada yang menjawab, oh menggunakan lampu sama menggunakan lilin. Sebetulnya jawabannya itu tidak jelas. Harusnya kita harus jawab menggunakan cahaya lampu listrik ya, sama menggunakan cahaya lilin atau mungkin lampu botol kali ya, bukan oh lilin, lilin. Ya, jadi kalau cuma menggunakan lampu itu tidak jelas lampu apa, tapi dia cahaya lampu listrik harus diperjelas. Karena kita ini kan pembelajarannya itu pada cahaya lampu listrik ya, begitu. Itu yang mungkin lebih diperjelas dalam menjawab itu. Guru harus meluruskan itu jika ada yang terjadi kurang. Dan saya lihat dalam menyampaikan KD, indikator dan tujuan pembelajaran masih agak terlalu cepat, Pak Rosi menyampaikan. Bisa sedikit diperlambat lagi ya, jangan terlalu terburu-buru dalam penyampaian KD, indikator tujuan. Karena pembelajaran kita itu semuanya berpatokan pada KD, indikator dan tujuan itu. Maka kita siswa harus memahami betul apa yang menjadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan, sehingga jangan terlalu cepat. Berikut, kalau bisa diputar, tapi apakah saya salah? Dalam video pembelajaran tadi itu ada disebut bahwa gang penghantar itu menghubungkan baterai ke senter. Itu disebut oleh ibu tadi dalam video itu. Itu menurut saya terjadi miskonsepsi. Itu saya dengar langsung itu, bahwa gang pengantar itu menghubungkan baterai ke senter. Yang betul adalah menghubungkan arus baterai dengan balon lampu percis itu, bukan senter ya. Kalau senter itu kan itu umum, satu bagian umum senter, tapi yang dihubungkan oleh gang pengantar itu adalah arus dari baterai ke balon lampunya itu, ke percisnya itu. Berikut, jadi itu yang harus harus dilihat videonya itu, karena tidak semua video yang ada itu benar ya, tidak semua, ada juga terjadi miskonsepsi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya Pak Rosi sudah
mempresentasikan dengan begitu baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yusak. Mungkin dapat saya simpulkan penampilan Bapak Fahrur sudah sangat luar biasa ya, dari para observer, Bapak Guru Pamong sama Pak dosen sudah bagus semua secara keseluruhan. Terus mungkin koreksinya di penggunaan kata Pak Yusak. Itu saja. Mungkin saya serahkan ke moderator selanjutnya, ke Ibu Natali.